karena si Fitri itu ngebully salah satu temennya. Nah temennya ini dekat sama si Fitri, dekat sama si Nikita. Mereka berdua voice note, bukan voice note, telepon lagi rekam lah sama si cewek ini yang notabene dijahatin sama si Fitri. Curhat si cewek ini, aku dijahatin sama Fitri beb. Iya aku juga. Mantan temennya si Fitri, si cewek A ini sama si Nikita itu mereka curhatan. Tapi bodohnya direkam. Udah direkam dikasih gue lagi, ya gue rekam lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, tentunya hanya di Opung SG Channel. Yoke yang selama ini dikenal sebagai salah satu musuhnya Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru kembali buka suara. Kali ini Yoke membahas tentang Nikita Mirzani yang memang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan publik. Yoke tak membantah ketika dirinya sedang berseteru dengan Nikita Mirzani. Yoke juga mencari dukungan dari orang-orang yang juga memusuhi Nikita seperti Mami Isa Zega dan Indra Tarigan. Menurut Yoke, yang memanas-manasi Nikita Mirzani selama ini adalah Fitri Salhuteru, dan Yoke juga menegaskan bahwa Kak Fitri lah yang selama ini suka mengancam dirinya. Yang membuat Yoke heran adalah setelah mengancam dirinya, tiba-tiba saja Kak Fitri menghubunginya dan malah mengucapkan terima kasih karena Yoke sudah membantu mengurus ibu kandungnya. Namun menurut Yoke, itu hanyalah jebakan agar Yoke mau bertemu dengan Kak Fitri. Tentu saja Yoke menolaknya dan meminta Kak Fitri untuk meminta maaf dulu kepada ibunya, Mami Rita, baru Yoke mau bertemu. Namun kata Yoke, saat itu Kak Fitri menolak untuk meminta maaf dan berbaikan dengan ibunya, hingga akhirnya mereka pun tak jadi membuat janji untuk bertemu. Yoke pun bercerita bahwa Indra Tarigan yang sempat bertemu dengan Kak Fitri yang mengajaknya berdamai dengan syarat harus bisa menjebloskan Mami Isa Zega ke penjara karena Mami Isa membuat laporan kasus pemukulan yang diduga atas suruhan Nikita. Yoke menyimpulkan dari semua perseteruan tersebut sudah jelas bahwa yang menjadi dalangnya adalah Kak Fitri karena ia yang mengatur semuanya. Kini Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru pecah kongsi dan saling berseteru meski tidak di hadapan publik. Nikita Mirzani memutuskan pertemanannya dengan Kak Fitri karena ia sudah mendapatkan bukti bahwa Kak Fitri lah yang sudah mempengaruhi Loli putrinya untuk berani melawan ibu kandungnya sendiri. Kata Yoke, apa yang dirasakan Mami Rita sebagai ibu yang dimusuhi dan didurhakai oleh anak kandungnya sendiri, itu jugalah yang kini akhirnya dirasakan oleh Nikita Mirzani. Kini Indra Tarigan sudah keluar dari penjara dan sempat menyatakan di akun media sosialnya bahwa Indra Tarigan akan berdamai dengan Kak Fitri. Menurut Yoke, perdamaian itu tujuannya jelas untuk memanas-manasi Nikita Mirzani yang kini hubungannya sudah renggang dengan Kak Fitri. Apalagi Yoke tahu bahwa selama ini Indra Tarigan sebenarnya tak pernah punya masalah dengan Kak Fitri, tapi justru bermasalah dengan Nikita Mirzani. Kenapa Indra Tarigan justru berdamainya dengan Kak Fitri yang jelas-jelas bukan orang yang melaporkannya dulu? Yoke mengaku 100% yakin kalau Nikita Mirzani dengan Kak Fitri Salhuteru memang benar-benar sedang bermusuhan dan bukanlah settingan. Apalagi seperti diketahui, Yoke masih memegang bukti rekaman suara Nikita Mirzani yang kini begitu membenci sosok Fitri Salhuteru. Yoke pun menceritakan alasan Nikita Mirzani ribut dengan Fitri Salhuteru. Ternyata semua itu karena Nikita Mirzani akhirnya tahu bahwa Fitri lah yang menjadi dalang yang membuat mantan kekasihnya, Tony Dedola, memutuskan untuk pulang ke Jerman. Yoke pun bercerita bahwa ia bisa mendapatkan rekaman suara Nikita Mirzani itu gara-gara ada mantan teman Kak Fitri yang sedang berseteru dengan Kak Fitri saling curhat dengan Nikita Mirzani soal betapa jahatnya Kak Fitri kepada mereka. Menurut Yoke, sulit untuk membuat Laura Mezani alias Loli sadar dan meminta maaf atas kesalahannya karena memang di umur Loli yang sekarang adalah masa pencarian jati diri dan wajar jika ada kelabilan dalam sifat Loli. Apalagi di umurnya yang sekarang ini, Loli juga belum bisa mengambil keputusan sendiri untuk hidupnya. Tapi karena banyak yang memberikan dukungan dan support, hal itulah yang membuat Yoke merasa Loli jadi besar kepala. Yoke juga tidak setuju jika Fitri Salhuteru dibilang sudah redup
karena buktinya masih banyak netizen yang penasaran dan mencari tahu tentang Kak Fitri. Selain itu, Kak Fitri juga kini memang sering berhubungan dengan banyak orang terkenal di Indonesia. Yoke juga memberikan tanggapannya soal putusnya hubungan asmara Nikita Mirzani dengan sang ajudan pribadi Bapak Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah. Menurut Yoke, meski sudah putus, Nikita Mirzani tidak akan berani membongkar aib Rizky Irmansyah sekecil apapun karena risikonya terlalu besar. Menurut Yoke, semua kisah percintaan saat di awal memang hanya manis-manisnya saja yang terasa, tapi ketika sudah putus, hal-hal manis itu akan terlupakan begitu saja. Fitri redup sekarang, ya nggak redup lah. Gimana kalian masih ngomongin tentang dia? Kalau kemana-mana kalian masih nanya tentang Nikita, dia langsung balik muka gitu loh, kayak benci banget gitu loh. Takut NM gagal sama yang sekarang kebongkar rahasia negara. Berani bongkar ajudannya Prabowo. Nama mantannya Afnan Febi, Kak. Lebih oke daripada ya gimana? Kadang-kadang kan laki-laki tuh suka yang sangar, guys. Kalau kalian tuh bosen tahu kadang-kadang. Iya saya. Di mana? Kok nggak pulang-pulang? Kadang-kadang laki itu craving drama, toxic relationship itu kadang-kadang laki-laki craving gitu ya. Seperti diketahui, sudah bukan rahasia umum lagi kalau Fitri Salhuteru dulunya adalah sahabat yang paling dekat dengan Nikita Mirzani. Keduanya bahkan sampai menyebut kalau hubungan mereka sudah seperti adik dan kakak. Namun sejak Nikita Mirzani berpisah dan berseteru dengan mantan kekasihnya Antonio Dedola, hubungan keduanya juga ikut merenggang. Bahkan Nikita Mirzani dan Kak Fitri diduga masih bermusuhan hingga saat ini. Satu persatu netizen pun berdatangan ke akun Instagram Kak Fitri dan menyinggung serta melontarkan sindiran menohok buat Fitri Salhuteru terkait dirinya yang diduga menjadi penyebab hubungan Nikita Mirzani dan putrinya Loli semakin memanas. Kak Fitri dituding sebagai orang yang sudah mengompori Loli agar membenci dan memusuhi ibu kandungnya sendiri. Semoga Ibu Fitri nggak pernah ngerasain yang namanya dilawan dan dijelek-jelekan sama anak kandung. Semoga Ibu Fitri dijauhkan dari orang-orang yang mengompori, karena kalau dikompori sama orang yang kita kenal, sakit rasanya Bu. Sindir seorang netizen begitu menohok. Munculnya komentar yang begitu pedas tersebut membuat Fitri Salhuteru akhirnya memberikan balasan yang tak kalah menohok. Kak Fitri mengaku bahwa selama ini ia sudah memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Insya Allah karena saya selalu memberikan contoh terbaik buat anak-anak, balas Fitri Salhuteru. Bukan hanya itu, Fitri Salhuteru juga menegaskan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang suka mencari kambing hitam atas setiap permasalahan yang terjadi. Dan insya Allah sekompor apapun usaha orang, kami punya iman. Gak ada itu namanya menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas kesalahan diri sendiri. Kalaupun itu terjadi, tentu ada yang namanya introspeksi diri. Sambung Kak Fitri tak kalah menohok. Jawaban menohok yang ditulis oleh Kak Fitri Salhuteru tersebut sontak saja membuat netizen menduga bahwa Kak Fitri memang sengaja sedang menyindir Nikita Mirzani. Sementara itu, Nikita Mirzani sendiri secara belak-belakan mengatakan bahwa di usianya yang kini sudah menginjak 38 tahun, dirinya sudah merasa bosan untuk terus-menerus membuat huru-hara di negeri ini. Apalagi Nikita menyadari kalau anak-anaknya sudah semakin tumbuh besar. Nikita Mirzani bercerita bahwa sejak tahun 2022 ketika dirinya masuk penjara Serang, saat itulah ia sudah bisa menilai dan menyimpulkan sendiri mana orang yang benar-benar tulus menjadi temannya dan mana orang yang hanya memanfaatkan dirinya saja. Dari situ gue banyak merenung hampir 2 bulan itu kan. Akhirnya setelah keluar gue memutuskan diri untuk gue nggak mau berteman lagi dengan dia. Karena kalau gue berteman sama dia, kalau gue lagi panas makin dipanasin, akhirnya jadi meledak. Gue nggak mau berada di lingkungan ini. Jadi semuanya gue tinggalin. Cerita Nikita Mirzani. Dari situlah Nikita Mirzani juga akhirnya mengetahui hal yang sangat mengejutkan baginya. Setelah ia memeriksa isi pesan direct message atau DM yang ada di akun Instagram Loli putrinya, Nikita Mirzani baru menyadari kalau ternyata orang yang sudah dianggapnya sebagai sahabat dan juga sebagai kakak yang baik, justru dialah yang membrainwash Loli untuk melakukan hal apapun yang disukai putrinya tersebut, meskipun yang dilakukan Loli itu salah. Bahkan orang tersebut juga yang ternyata sudah mengompori Loli agar bertengkar dan membenci ibunya, Nikita Mirzani.
Menurut Nikita, naluri ibunya begitu kuat untuk memeriksa akun Instagram Loli pada saat itu, hingga akhirnya ia tahu bahwa sebenarnya ada musuh dalam selimut yang mencoba memanas-manasi putri kandungnya itu untuk membenci Nikita. Dan dari situ pula Nikita Mirzani menjadi semakin yakin dengan keputusannya untuk menjauhi orang tersebut adalah pilihan yang terbaik. Apalagi setelah ia tahu betapa jahatnya orang itu yang ingin putrinya Loli menjadi seperti dirinya, yakni bermusuhan dan berseteru dengan ibu kandungnya sendiri. Orang itu juga tak ragu menceritakan kepada Loli tentang keburukan-keburukan Nikita Mirzani agar Loli semakin membenci ibunya. Dan ternyata orang itu jugalah yang selama ini selalu mensupport dan mendukung kelakuan-kelakuan buruk Loli yang menurut Nikita Mirzani salah.